Selamat pagi saudara-saudari sekalian, pencipta Sabda Allah. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji, edisi Kamis tanggal 13 Februari tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa pekan kelima. Marilah kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kami Kau ciptakan sempurna dalam kasih dan kebaikan. Semoga kami bisa menjadikan dunia ini kedamaian yang membahagiakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Allah kepada kita pada pagi hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan bertolak ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang tahu. Tetapi kedatangannya tak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Yesus selalu berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan telah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang telah kita dengarkan dalam Injil, bahwa ada seorang ibu-ibu yang anaknya sedang sakit karena dirasuki roh jahat. Ketika dia meminta pertolongan pada Yesus, kalau kita dengarkan baik-baik, mungkin Yesus tidak menolak permintaan ibu itu, tapi Yesus menguji iman ibu itu dengan menyampaikan sebuah perumpamaan bahwa yang harus kenyang itu adalah anak-anak dulu. Sedangkan anjing itu menunggu di bawah meja. Sementara ibu itu pun mengatakan bahwa anjing-anjing itu makan remah-remah dari apa yang dijatuhkan oleh anak-anak yang makan tersebut. Sebenarnya kalau kita menafsir Injil pada hari ini, pertama-tama keselamatan itu sangat eksklusif. Artinya apa? Di zaman dahulu, di zaman Yesus, keselamatan yang dari Allah itu tidak universal. Keselamatan itu pertama-tama hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Jadi anak-anak yang dimaksud Yesus ini adalah bangsa Israel. Jadi orang Siro-Fenisia itu merupakan orang di luar dari sirkum bangsa Israel. Orang bisa disebutlah orang kafir atau bukan orang Israel. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan bahwa keselamatan itu hanya untuk anak-anak yang dimaksud yakni adalah bangsa Israel. Karena keselamatan dari Allah itu pertama-tama diwahyukan kepada mereka. Sejak dari awal perjanjian lama,
kemudian disambung dengan kedatangan Yesus, keselamatan itu ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi dalam perjalanan waktu bangsa Israel toh tidak setia, tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Karena Mesias datang, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Dan berulang kali dalam perjanjian lama, mereka tidak setia pada perjanjian mereka dengan Allah. Karena itu, Yesus mengibaratkan orang-orang yang di luar bangsa Israel ini sebagai anjing. Ketika anjing makan remah-remah, artinya mereka menyantap keselamatan walaupun dengan cara yang tidak dikehendaki. Ini berarti bahwa keselamatan toh masih terbuka bagi orang-orang di luar bangsa Israel. Ini juga sama dengan kita saat ini. Kita menjadi anak-anak Allah berkat pembaptisan yang kita terima. Itu berarti bahwa kita mempunyai hak untuk memperoleh keselamatan. Kita punya hak untuk berjuang agar kita bisa selamat. Sehingga kita mencapai Allah, kita bertemu dengan Allah nantinya. Karena kita adalah anak-anak yang dimaksud berkat pembaptisan yang kita terima. Namun pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang tidak mengimani Kristus dapat diselamatkan? Jawabannya adalah ya, mereka dapat diselamatkan. Mereka pun mencicipi makanan yang sama. Walaupun kita percaya bahwa mereka hanya menerima ramah-ramahnya saja. Tapi toh mereka dapat diselamatkan jika mereka berbuat baik. Karena Yesus itu adalah kasih dan kasih itu universal. Kita tidak boleh menjadi orang yang eksklusif bahwa keselamatan itu hanya pada kami saja. Kamu tidak. Kamu yang tidak percaya pada Kristus tidak akan selamat. Ini merupakan sikap-sikap ekstrim yang tidak benar dan kurang tepat. Walaupun keselamatan itu tertuju pada kita yang telah mengimani Kristus, kita yang telah lahir kembali berkat pembaptisan kita tetap mempercayai bahwa orang-orang di luar kekristenan, orang-orang di luar orang yang mempercayai Kristus, toh juga dapat diselamatkan. Karena apa? Karena kebaikan yang mereka tabur, kebaikan yang mereka lakukan di tengah dunia. Walaupun mereka tidak mempercayai Kristus, tapi melalui perbuatan baik yang telah mereka buat, perbuatan kasih yang telah mereka buat, mereka juga adalah pengikut Kristus, karena Kristus adalah kasih. Semoga permenungan pada hari ini semakin menguatkan hati dan pikiran kita dalam mengimani Kristus, dalam melakukan kasih kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.